بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah kecuali akibat dari ulah tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan dari kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidaklah ditimpakan kepada kalian musibah di bumi maupun pada diri kalian kecuali telah ditulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak berputus asa dari apa yang telah tertinggal oleh kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga dengan apa yang telah Allah berikan untuk kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong dan congkak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah musibah di negeri Nestapa. Isinya menerangkan tentang kondisi dan keadaan kaum muslimin di sana. Isinya menerangkan tentang apa yang wajib kita ketahui tentang saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang dilanda musibah. Isinya menerangkan tentang apa yang bisa kita ambil hikmah dan faedahnya, menerangkan apa yang bisa kita bacakan
dari kalamullah azza wa jal dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkaca dengan keduanya untuk mengambil sikap dan mengkaji tentang keadaan mereka. Muslimin, sesungguhnya anasir unsur-unsur kajian kita saya akan bagi berapa poin. Saya sebutkan prahara akhir zaman. Anasir berikutnya bencana itu datang. Prahara itu tsunami. Nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian. Cerita duka di balik sengsara. Cukuplah bisikan itu, wahai ibu. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya? Apa yang telah kita perbuat? Mereka generasi kedua. Itulah poin-poin yang akan kita terangkan. Sedangkan poin yang pertama kita mulai dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita semua. Prahara di akhir zaman. Sungguhnya Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita hadis-hadis tentang fitnah di akhir zaman, yang mana jika seandainya seorang muslim mentelaah dan mempelajari hadis-hadis tersebut, cukuplah dia akan meyakini syahadat Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena semua yang Allah sebutkan melalui Rasulnya benar adanya, sehingga kita ucapkan, sekarang kami baru beriman ya Rabb, sekarang kami baru mempercayai ayat-ayat-Mu ya Rabb, dan sekarang kami baru mengetahui bahwa Engkau telah mengutus Rasul-Mu Muhammad bin Abdullah terhadap dunia dan menjadi rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah SAW suatu hari telah menerangkan pada hadis Hudzaifah bin Yaman, yang mana beliau khutbah setelah salat fajar, kemudian sampai tergelincir matahari, kemudian beliau duduk dan salat zuhur. Setelah itu beliau naik lagi ke mimbar, dan kemudian beliau berceramah sampai datang waktu asar, kemudian beliau turun dan beliau salat, kemudian beliau naik lagi sampai tenggelam matahari. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Hafallah yang hafal dan lupalah yang lupa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap berlalu kejadian yang kami alami, kami baru teringat akan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Adapun yang menyangkut kejadian kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, sesungguhnya tidak akan berdiri di akhir zaman kiamat sampai banyaknya terjadi gempa, sampai banyaknya terjadi pembunuhan, sampai banyaknya terjadi peperangan. Dan hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin idza ibtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai sekalian muhajirin, 5 perkara yang jika seandainya kalian ditimpakan, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menemui perkara tersebut. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabatnya, orang-orang yang kuat iman, orang-orang yang kuat akidah, agar jangan menemui perkara-perkara tersebut. Dan datanglah zaman kita yang lemah iman, yang lemah Islam, kiranya
Orang yang lemah seperti kita ini telah ditimpakan suatu musibah yang tidak tertahankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha minhum at-ta'un wal awja'." Sesungguhnya tidak akan muncul kekejian pada satu kaum sampai mereka mengumumkannya, kecuali menyebar di kalangan mereka ta'un dan penyakit allati lam takun madat fi aslafihim, yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Walam yanqusul mikyala illa akhadhu bis sinin wa shiddatil mu'unah, dan mereka tidaklah mengurangi timbangan kecuali mereka ditimpakan musim peceklik dan sulitnya beban hidup, wa jawris sultan, dan kezaliman para penguasa. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatru minas sama', dan tidaklah mereka melarang dan menahan zakat harta mereka kecuali Allah tahan hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtiru, kalaulah bukan karena binatang-binatang maka tidak akan diturunkan hujan. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa saqata alaihim sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kecuali Allah mengizinkan musuh-musuh selain dari mereka menguasai mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa selagi kaum muslimin sudah membatalkan perjanjian Allah, ahdullah dan ahdu rasulih, kecuali Allah timpakan musuh yang menguasai mereka, dan di antaranya membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibunuh, menteror orang-orang yang telah diamankan oleh agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada hartanya dan pada anak keluarganya. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selagi para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, wa sakharu bima anzalallah, dan mempergunakan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah jadikan peperangan sesama mereka. Maka fahisyah, kekejian, dan muamalah dengan riba, dan mengurangi timbangan, dan menghalangi dan tidak mau membayar zakat, dan menghancurkan amanah Allah dan Rasulnya, dan tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kejadian yang sudah sering kita lihat dengan mata kepala kita sendiri.
kota Molaboh, ibu kota Aceh Barat, daerah yang terdekat dengan pusat gempa. Tidak ditemukan di sana tanda-tanda kehidupan. Daerah itu terisolasi. Akses 3 jembatan ke sana putus. Nyaris tidak ada daratan. Satunya jalan di sana hanya lewat udara. Itu pun dengan pesawat kecil. Tak kurang dari 10.000 mayat bergelimpangan di sana. Sekitar 1/6 dari seluruh penduduk. Tak kurang dari 50 warga yang selamat kini terperangkap. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan tanpa memperoleh bantuan. Ratusan bahkan ribuan rumah warga Molaboh rubuh. Seluruh persediaan makanan telah ditelan oleh tsunami yang ganas Ahad siang lalu. Ratusan korban yang sakit tidak mendapat pertolongan selama 3 hari. Mereka mengerang kesakitan melawan maut. Kian hari penderitaan warga kian bertambah akibat hancurnya sarana dan prasarana kota. Tindakan cepat yang mesti dilakukan adalah menolong warga Molaboh yang selamat, karena mereka kelaparan dan terancam diserang penyakit, serta segera memakamkan ribuan mayat yang masih berserakan di jalan-jalan kota. Evakuasi mayat mengalami kesulitan karena terbatasnya tenaga sukarelawan. 1.000 sukarelawan pun didatangkan untuk mengevakuasi mayat, tampaknya masih kurang. Karena selain banyaknya jumlah korban, juga peralatan terbatas, tak mampu menjangkau daerah-daerah rawan seperti di pinggir pantai yang berlumpur cukup dalam. Ujar salah satu petugas SAR yang tidak mau menyebutkan namanya. Dan bahkan dia menggambarkan, kalaupun 10.000 sukarelawan dikerahkan, evakuasi jenazah baru dapat diselesaikan paling cepat dalam 1 minggu ini. Jangankan di Molaboh yang terisolasi, di Banda Aceh yang relatif terbuka, masih terdapat ribuan jasad yang bergelimpangan di sudut kota, di sudut lapangan Balang Padang. Misalnya tercium bau busuk menyengat hidung, berasal dari tumpukan mayat anak manusia di solokan yang sudah mulai kering. Lihat apa yang disebutkan oleh salah satu media massa. Dia menyebutkan puluhan ribu mayat telah membusuk di Banda Aceh dan di wilayah pantai barat dan selatan Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya. Pantauan media massa di Banda Aceh kemarin memperlihatkan ratusan mayat masih terlihat bergelimpangan di jalan-jalan karena memang belum berhasil dievakuasi. Tim SAR mengaku kesulitan mengevakuasi korban karena kantong-kantong mayat terbatas dan jumlah tenaga relawan tidak memadai. Di samping itu, rumah sakit Kasdam, rumah sakit Sakinah, dan markas TNI di Lembaru sudah tidak mampu lagi menampung ribuan jasad korban. Akhirnya mayat-mayat tersebut masih tergeletak di pinggir-pinggir jalan. Jalur hijau di pusat kota seperti Jalan Teku Umar juga masih penuh dengan jajaran mayat. Di bawah jembatan Menayang juga ditemukan ratusan mayat yang sudah membengkak. Bau busuk yang cukup menyengat di tengah kota tersebut. Bau ini membuat banyak warga memilih untuk menjauh dari pusat kota. Bantuan kendaraan milik TNI mulai ke Banda Aceh untuk membantu evakuasi korban tewas. Lahan untuk kuburan massal juga sudah disiapkan di Desa Bada, Belang Bintang, Banda Aceh. Ribuan mayat sudah dikubur, namun ribuan lainnya masih belum ditangani. Sementara itu, puluhan ribu pengungsi dan pengungsian. Ribuan pengungsi masih bertahan di sejumlah titik. Pada umumnya, mereka dalam kondisi stres dan depresi. Bahkan beberapa warga sudah ada yang terganggu jiwanya. Mereka terlihat sekarang bernyanyi-nyanyi di atas pohon ataupun tertawa di pinggir jalan. Beberapa warga mengaku sangat membutuhkan makanan seperti roti dan air mineral. Pasalnya, minyak tanah, bahan bakar yang biasa digunakan untuk memasak sulit didapat. Demikian juga air bersih, sehingga mereka tidak bisa memasak. Kebutuhan mereka akan obat-obat dan masker untuk menghindari dari busuk juga sangat mendesak. Para pengungsi mengaku bingung
bagaimana mendapatkan bantuan beras yang sudah banyak masuk ke Banda Aceh. Mereka tidak tahu caranya untuk mendapatkan makanan tersebut. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, apa yang tersisa dari musibah dan prahara. Di dalam poin ini saya akan menyebutkan beberapa kisah. Poin yang pertama, sepenggal cerita di sudut pengungsian. Apa katanya? Satu goni pun dibawa ke sini, kami tak butuh uang itu. Satu goni pun dibawa ke sini, kami tak butuh uang itu. Kata salah seorang mereka di hadapan para pejabat militer, sipil dan wartawan yang ada di pendopo itu. Para pejabat hanya terpaku di tempat mereka mendengar seorang warga yang tiba-tiba muncul di tengah mereka itu. Orang tersebut yang kelihatannya lelah telah berkeliling kota dan melihat tidak ada sebuah toko yang terbuka, apalagi namanya pusat perbelanjaan. Kemudian cerita duka di balik sengsara. Disebutkan menjelang sore, seorang yang lain berusia 60 tahun mendekati petugas yang membagi makanan di pendopo dan meminta barang seadanya. Tapi petugas menolak memberi karena pendistribusian tidak boleh diberi secara eceran di pendopo. Orang tersebut menyingkir tanpa berkutik dengan mata kosong dan dia bergumam, rumah, istri dan semua anak saya hilang dan sekarang saya belum makan karena tidak ada yang bisa dibeli. Berikutnya, cukuplah bisikan itu wahai ibu. Cerita ini sangat tragis. Seorang relawan dari Jakarta sedang sarapan di rumah temannya yang tak jauh dari pendopo gubernur, yang juga seorang relawan. Seorang ibu mendekati mereka meminta nasi satu mangkok saja untuk anak saya yang belum makan dari kemarin. Kemudian ia menunjuk kepada kedua putranya yang baru berusia sekitar 6 dan 3 tahun. Relawan itu ingin memberi lebih, tapi ibu itu menolak. Jangan, nanti teman-teman ibu akan memintanya. Katanya, berapa orang teman ibu? Tanya relawan tersebut. Sekitar 400 orang. Jawabnya. Poin berikutnya, ungkapan prahara yang tak terlukiskan. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Saya sudah melihat lebih dari 1000 mayat, tutur dia. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir Aceh, terbaring di Masjid Raya, terapung di Taman Sari, dan hanyut di Koreng Aceh. Di sudut-sudut kota yang luluh lantak bergelimpangan mayat. Udara sentaro Banda Aceh menebarkan bayu anyir. Senin lalu, warga Kuala Cangkoi, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara itu mendatangi desanya. Ia menjelajahi genangan air berlumpur, membongkar tumpukan sampah dan kayu, mencari jasad anaknya. Sesekali ia memandang areal pertambakan yang kini rata dilumat badai. Terbayang kembali bagaimana ia berjuang menyelamatkan diri. Pagi itu, 2 kali ia mendengar suara gelegar dari arah laut. Tak lama kemudian, gelombang air bergulung-gulung menuju daratan yang diperkirakan merengsek sampai 12 km dari pantai dengan ketinggian sekitar 8 meter. Dalam hitungan detik, tiba-tiba air menyergap dan menggenangi rumah setinggi dada orang dewasa. Ismail, nama Muslim, yang berada di halaman segera berlari ke rumah untuk menyelamatkan istrinya Saudah. 4 anaknya tidak ketahuan di mana. Gelombang air bergulung-gulung melumat rumah-rumah penduduk dan bangunan yang menghalangi jeritan
tolong bersahutan-sahutan. Tak semua, tapi semua tidak berdaya, termasuk Ismail. Air kian meninggi. Saya melihat beberapa warga terempas dihantam ombak tuturnya. Ismail memegang erat tangan istrinya yang tertatih-tatih. Dengan sisa-sisa tenaganya ia mencari-cari daratan baru, karena seluruh perkampungan sudah rata oleh bah. Pandangan matanya nanar melihat tubuh manusia timbul tenggelam dalam arus air. Air sudah sebatas leher. Saudah bertanya lemah, "Di mana anak kita, Pak?" Pertanyaan yang juga menyesaki dada Ismail. Kakinya menganyung kencang berlomba dengan melalui gelombang. Harapannya muncul ketika melihat sebuah pohon mangga diraih dahan yang terjangkau. Ismail melengketkan tubuhnya ke batang pohon. Ratusan meter dari tempat ia bertahan. Beberapa orang meminta tolong. Suara itu hanya mendengar 2 kali. Hanya terdengar 2 kali. Lalu ia hilang di telan gemuruh air. Lambaian tangan mereka pun tak tampak lagi, kata Ismail Rih. Tak ada harapan untuk berenang ke tempat yang lebih aman. Pohon mangga itulah untuk sementara jadi tempat berlindungan yang paling aman. Namun tangan Tuhan tidak tinggal diam. Dari kejauhan sebuah perahu bermesin tempel muncul dengan 5 orang di dalamnya. Saat itulah Ismail berteriak sembari melambaikan tangan. Awak perahu melihatnya. Teriakan minta tolong dari kanan dan kiri perahu. Awak kapal menggelengkan kepala, memberi isyarat muatan sudah penuh. Seorang saja yang naik, ujarnya. Perahu segera melaju. Di belakangnya, lambaian tangan minta tolong timbul tenggelam dalam air, menunggu keajaiban lain. Tangisan anak yatim. Berlalulah kesedihan. Tangis Cutiani Mariani tak bisa dihentikan. Sesekali tangisan bocah kurus kelas 1 SD itu berhenti, tapi sejenak kemudian kembali meledak. Tangisan gadis yang mengenakan kaos warna kusam itu semakin terdengar pilu di tengah suasana haru di penampungan pengungsi di pendopo Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Suaranya yang serak dan parau sangat menyayat hati. Air mata pun terus mengalir meski sebagian orang berusaha mencoba menghiburnya. Tangisan pedih Cutiani seakan-akan ungkapan kerinduan kepada kedua orang tuanya, 1 adik dan 2 kakaknya. Ibunya, Cut Hamidah, telah ditelan gelombang raksasa tsunami. Nasib adiknya yang masih balita dan kakak-kakaknya pun tidak diketahui. Ketika ditanya, yang dia ingat hanya saat bersama ibu, adik dan kakaknya yang berlari terbirit-birit menghindari gelombang tsunami, gelombang laut raksasa. Cutiani yang terseret-seret dibawa lari ibunya. Demikian juga adiknya. Ia sempat terjatuh berkali-kali dan setelah itu tidak ingat lagi di mana ibunya. Ayahnya tidak berada di rumah saat itu. Saat siuman, murid kelas 1 SD Krincit Arum itu telah dibawa seorang warga yang selamat. Sekujur tubuh Cutiani penuh luka-luka. Kulit keningnya tampak menghitam oleh darah yang sudah mengering. Luka-luka di kakinya menjadi saksi betapa dia harus berjuang keras menghindari badai. Tubuh kurus gadis kecil itu mengalami retak tulang. Saat Hendrasari, suami istri Mulyani, mencoba mengangkat tubuhnya, Cutiani menjerit, "Aduh, sakit." Suara lirih keluar dari mulut si kecil dengan mata terpejam menahan rasa sakit. Dengan suara terbata-bata, bocah yang tampak lesu dan lusuh itu masih bisa berkisah. Ketika monster tsunami menelan rumah, ibu dan kedua kakak serta adiknya, ayahnya Tengku Amaruddin, sedang berada di desa Truman Melabah. Desa itu telah luluh lantak dan rata disapu tsunami. Kini Cutiani berada di pengungsian dalam keterasingan dan kesendirian.
Mereka generasi kedua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun, generasi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi panutan. Dan mereka sangat mengerti untuk apa mereka dijadikan sebagai umat yang terbaik, umat khairu ummah, dan apa risalah mereka untuk semua alam. Hal ini tidak mengherankan, karena tauladan mereka adalah afdalul bashar, manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Mereka pun menimba ilmu dari sekolah kenabian, duduk di majlis ta'lim kerasulan. Maka tidak aneh jika pendidikannya begitu mengeluarkan dari sekolah tersebut semisal Abu Bakar dan Umar. Kaum muslimin, tidak ada yang kekal dalam penciptaan Sang Maha Kuasa di dunia ini. Semuanya silih berganti mengikuti roda kehidupan anak Adam. Hari-hari yang dilewati mungkin membuat kita kadang-kadang tersenyum bahkan tertawa. Pada hari berikutnya memaksa kita harus menangis bahkan berduka. Itulah dunia. Terang akan digantikan dengan kegelapan. Hari siang akan digantikan malam. Dan manusia, makhluk yang terlemah, hanya bisa bersyukur atau kufur. Hanya bisa bersabar atau mungkin mendongkol kepada qada dan qadar. Kewajiban seorang muslim harus bisa belajar beradaptasi dengan keadaan, harus mampu menyesuaikan diri dengan cobaan. Ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairun lah, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairun lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Perkaranya di dalam setiap keadaan sangatlah baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah, maka dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Dan jika seandainya dia ditimpakan kenikmatan, maka dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan itu hanya mutlak bagi seorang mukmin. Kaum muslimin, musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman. Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah, bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya, bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya, bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita, orang-orang yang ikut andil bersama mereka dalam melakukan dosa. Terus mereka yang merasakan pahitnya. Kita yang telah menghadiahkan keburukan kita kepada Yang Maha Kuasa, kemudian mereka yang mendapatkan getahnya. Dan tapi apa yang perlu kita perbuat kecuali membantu saudara kita sesama muslim. Dan ini perang Tabuk. Tatkala neraka telah membagi nafasnya ke permukaan bumi. Ketika itu musim paceklik. Semua orang susah. Dan bersamaan dengan itu dedaunan pohon rindang buah korma bergelayutan memeluk batangnya. Timbullah panggilan iman, seruan jihad. Apa yang terjadi? Musuh tidak bisa dihindarkan. Mereka sekalipun Romawi telah membunuh beberapa pasukan Rasulullah SAW. Apa yang harus diperbuat? Kehormatan Islam bagaimanapun tidak boleh dilecehkan. Tanah Islam tidak boleh mereka sentuh sekalipun satu jengkal. Kewibawaan harus dinampakkan kepada orang-orang kufar, walaupun keadaan dia adalah keadaan, sekalipun kondisi tetap kondisi yang tidak memungkinkan. Dibukalah bakul infak pada perang tersebut. Disuruhlah kaum muslimin. Rasulullah SAW, Rasul yang mulia langsung yang turun tangan
menanggalangi dana. Semuanya terjun, semuanya berbuat. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu memberikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana seluruh perbelanjaannya yang baru datang dari Syam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ma darra Utsman ba'da hadzal yaum." Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Setelah dia menginfakkan 900 onta dan 100 kuda dengan segala isinya dan 1000 dinar uang kontan. Ini Abdurrahman bin Auf membawa harta yang sangat banyak, 200 uqiyah perak. Ini Abu Bakar, generasi yang terbaik umat, sendirian pada dirinya dan satu jiwa, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Siddiq hadhil ummah, membawa semua hartanya ke Masjid Nabawi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar berkata, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Dan ini Umar datang membawa setengah hartanya. Dan ini Talha, dan ini Sa'ad bin Mu'adz, dan ini Abdurrahman, dan semua sahabat Rasulullah SAW. Dan ini sahabiyat, wanita-wanita sahabat Rasulullah SAW juga tidak ketinggalan. Mereka mengirim apa yang mereka bisa mereka kirim, dari gelang, dari cincin emas, dari dukuh dan barang perhiasan lainnya, sampai datang sahabat dari suku Muzainah yang jumlahnya tidak sedikit mendatangi Rasulullah SAW, di antaranya Ulbah bin Zaid. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah mereka di dalam Al-Qur'an dan menggoreskan kisah mereka di dalam kitabullah azza wa jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam' halatan alla yajidu ma yunfiqun." Dan tidak mengapa bagi orang-orang yang telah mendatangimu wahai Muhammad, agar mereka dibawa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau mengatakan kepada mereka, "Saya tidak bisa membawa kalian karena memang tidak ada yang bisa membawa kalian." Sedangkan mereka berpaling dan air mata mereka mengalir karena sedih dari apa yang mereka tidak bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang datang kepada Rasulullah yang dikenal dengan kisah Al-Bakkaun, orang-orang yang menangis, dialah Ulbah bin Zaid. Ulbah setelah berpaling dari Rasulullah SAW, dia pun datang ke rumahnya mengucapkan salam. Kemudian dia membentangkan tikarnya setelah berwudu. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia angkat tangannya. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki apa yang disuruh oleh Rasulmu untuk berinfak di jalanmu. Yang aku miliki hanya kekuatan. Dan Rasulmu tidak ada sesuatu yang dapat membawaku ke medan jihad. Maka saksikanlah ya Allah, jika seandainya ada sesuatu yang dapat saya sedekahkan malam ini, maka saya akan sedekahkan. Yang pertama kali yang saya sedekahkan adalah kehormatan saya yang dicolongi oleh sebagian kaum muslimin. Sesungguhnya telah saya sedekahkan kepadamu ya Allah. Terimalah pemaafanku terhadap kaum muslimin yang mencelaku sebagai sedekah yang diterima di sisimu." Pagi harinya Rasulullah SAW disampaikan oleh Jibril menyebutkan pada sahabatnya, siapa yang tadi malam bersedekah
yang sedekahnya diterima oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang menunjuk. Sampai datanglah Ulbah bin Zaid. Saya ya Rasulullah, sesungguhnya saya bersedekah terhadap kehormatan saya yang telah dicela oleh kaum muslimin. Adalah Umar radhiyallahu anhu. Selalu kebiasaannya mengecek janda-janda dan wanita-wanita tua. Suatu malam Talha melihatnya masuk ke rumah seorang wanita. Siangnya Talha masuk ke rumah wanita tersebut. Kiranya seorang wanita tua buta yang telah renta. Kemudian dia bertanya kepadanya, apa yang telah diperbuat oleh laki-laki tersebut ketika dia mendatangi rumahmu? Dia berkata, dia telah berlalu sekian waktu selalu menjaga apa yang aku butuhkan dan membuang kotoran dariku, kata ibu tersebut. Talha berkata, wahai Talha, apakah aib Umar yang akan engkau cari? Adalah Abu Wa'il mengelilingi rumah para janda-janda tua setiap harinya. Kemudian dia berikan untuk mereka semua kebutuhan mereka. Pada suatu hari Hasanul Basri mengirim orang-orang untuk menyelesaikan urusan seseorang. Kemudian beliau berkata kepada mereka, lewatilah rumah Thabit Al-Bunani, bawa dia bersama kalian. Kemudian mereka mendatangi Thabit. Kemudian beliau berkata, aku sedang beriktikaf, pulanglah. Mereka semua ke Hasan. Kemudian Hasan berkata, katakan kepadanya, yaitu kepada Thabit, apakah engkau tidak tahu bahwa perjalananmu dalam menunaikan kebutuhan saudara-saudaramu muslim lebih baik dari haji ke haji? Mereka pun kembali mendatangi Thabit. Ia pun meninggalkan i'tikafnya dan pergi bersama mereka. Cukuplah Al-Quran dan Sunnah sebagai dorongan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhih. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya. Disebutkan pada potongan kalimat yang pertama bahwa Allah menyebutkan melalui lisan Rasulnya, barang siapa yang membuka kesedihan, kedukaan di dunia untuk saudaranya, maka Allah akan memberikan dan membukakan tabir kedukaan untuknya pada hari kiamat. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, kenapa tidak disebutkan di dunia dan akhirat? Maka disebutkan oleh beliau bahwa tidak semua orang, tidak semua kaum muslimin mendapatkan duka cita yang berbentuk kurbah, berbentuk prahara, berbentuk mara bahaya di dunia, sehingga Allah akan bisa balaskan nantinya di dunia. Akan tapi sudah pasti semua manusia akan mendapatkan prahara nanti di akhir zaman, yaitu di akhirat, yaitu di hari kiamat. Di dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara ala mu'minin 'auratah, satara Allahu 'auratah." Barang siapa yang menutup aurat saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya. Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Maslamah bin Mukhallad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan, "Wa man najja makruban faqallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyelamatkan orang yang sedang berduka, maka Allah akan membukakan baginya kedukaan dari kedukaan hari kiamat.
dan dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dimarfu'kannya, dan yang sahih adalah mauquf. Rasulullah SAW atau Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ayyu mu'minin at'ama mu'minan ala ju', siapapun seorang mukmin yang memberi makan seorang mukmin dalam kelaparan, Allah Subhanahu wa taala at'amahu Allah yaumal qiyamah min thimaril jannah, Allah akan memberikan kepadanya pada hari kiamat dari buah-buahan surga. Wa ayyu mu'minin saqa mu'minan, seorang mukmin yang memberi minum seorang mukmin ala dhama', di atas kehausan, saqallahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan dia minum pada hari kiamat minar rahiqil makhtum, dari rahiqul makhtum. Wa ayyu mu'minin kasa mu'minan ala urin, barang siapa seorang mukmin yang memberi pakaian seorang mukmin yang mereka dalam keadaan tidak berpakaian, kasahu Allah min khudril jannah, Allah akan memberikan pakaiannya dari pakaian surga. Dan dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Ya'la dan Ibnu Majah dengan sanad dhaif bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan min ahli jannah yusrifu yaumal qiyamah ala ahli nar, bahwa seseorang dari penduduk surga berjalan-jalan bertandang pada hari kiamat menuju penduduk neraka. Fayunadihi rajul min ahli nar, maka dipanggillah dia oleh penduduk neraka, salah seorang mereka, ya fulan hal ta'rifuni, wahai fulan apakah engkau mengenalku? Kemudian dia berkata, la wallahi ma a'rifuk, demi Allah saya tidak mengenalmu. Man anta, siapa engkau? Fayaqul ana alladhi mararta bi fi darid dunya fastasqaitani shurbatan min ma'in fasaqaitani, sayalah yang waktu itu engkau melewati rumahku di dunia dahulu, kemudian engkau meminta air minum kepadaku, seteguk air minum, kemudian aku memberikan kepadamu. Qala araftu, sekarang aku baru tahu bahwa engkau lah yang memberikan minum kepadaku. Berkata orang yang masuk neraka tadi, fashfa'li biha 'inda rabbik, tolonglah berikan untukku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabbmu. Kemudian laki-laki tersebut fayas'alullah wa yaqul syafi'ni fihi faya'muruhu bih fayukhrijuhu minan nar, kemudian dia memohon kepada Allah agar dia diberi syafaat. Kemudian Allah memerintahkan laki-laki yang memberi air minum tadi, kemudian dikeluarkanlah dia dari neraka. Poin yang berikutnya, apa yang bisa kita bantu kaum muslimin, yang kita bantu kepada saudara-saudara kita sangatlah banyak. Bahwa apapun yang kita sebutkan di bawah ini, maka seorang muslim tidak akan lepas dari sebuah yang bisa dia perbuatkan, yaitu doa kepada kaum muslimin. Berikan kepada mereka doa, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepada kaum muslimin, kepada manusia, kalaulah bukan karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, katakanlah hai Muhammad, apa peduli Rabbmu kepada kalian kalaulah bukan karena doa kalian yang dipanjatkan kepadaku. Doa hendaknya dicari tempat-tempat yang mustajab. Berikan kepada mereka doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama khusyuk, bersama tadarru', bersama rasa takut, rasa sedih. Dan yang berikutnya, setelah doa, mereka sekarang sangat membutuhkan materi, mereka sekarang sangat membutuhkan makanan, mereka sekarang sangat membutuhkan pakaian, mereka sekarang sangat membutuhkan uluran tangan kita semua, membutuhkan bantuan dari semua kaum muslimin. Apapun yang Anda berikan kepada mereka akan sangat berarti bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan, wattaqun nara walau bisyiqqit tamrah, dan jadikanlah antara engkau dengan neraka tameng, sekalipun hanya sebutir kurma. Dan yang sangat memilukan lagi, yang menjadi fokus perhatian kita semua,
Siapa yang akan merawat anak yatim mereka? Siapa yang memperhatikan fakir miskin dari mereka? Dan siapa yang memperhatikan kesehatan mereka setelah mereka mendapatkan bencana? Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang menjaga anak yatim bagaikan dua telunjuk ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya membantu dan bersedekah kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan adalah pahala dan fadilah. Dan siapa yang memperhatikan agama mereka? Mereka sekarang membutuhkan sukarelawan. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa menyingkirkan mayat-mayat yang sudah banyak belatungnya dari kampung mereka, dari kota mereka. Dan mereka sudah menjerit, di mana sukarelawan? Di mana kaum muslimin yang jumlahnya jutaan? Di mana kaum muslimin yang katanya adalah negara yang terbanyak Islamnya? Mereka membutuhkan para dai. Mereka membutuhkan para ustaz untuk menenangkan kehidupan mereka setelah trauma dan stres. Mereka membutuhkan orang-orang yang mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Kemarin saya dapat berita bahwa orang-orang Nasara telah mengkristenkan berapa puluh orang dari orang-orang pengungsian. Dan sekarang adalah ladang yang sangat subur untuk menanam misi mereka di sana. Mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Dengan sedikit rayuan dan cobaan saja mereka akan goyah. Apalagi sekarang memang mereka sedang goyah iman. Maka saya harapkan adanya posko, adanya organisasi yang bisa mengatur dai-dai yang akan nantinya dikirim ke sana. Dan saya juga memohon adanya orang-orang tua asuh agar bisa menjadi orang tua asuh bagi Cut Yani dan anak-anak yatim semisalnya di negeri sana. Dan sangat mengharukan saya pertemuan kemarin kami di Fakta bahwa seseorang berkata, saya akan ke Medan dan saya telah bilang kepada istri bahwa saya akan membawa anak yatim dari anak yatim Aceh. Dan saya lihat semua tangan mengangkat, semua yang hadir menunjuk, dan mereka mengatakan kami semuanya siap menjadi ayah asuh mereka. Ya Allah, segala pujian untukmu, sebagaimana Engkau telah menciptakan kami. Segala pujian untukmu, sebagaimana Engkau yang telah mengajarkan kami. Segala pujian untukmu, sebagaimana Engkau yang telah memberi petunjuk kami. Segala pujian untukmu dengan iman. Segala pujian untukmu dengan Al-Quran. Segala pujian untukmu dengan harta, keluarga dan kesehatan. Engkau telah menjauhi musuh-musuh kami. Engkau telah menampakkan kedamaian kami. Engkau telah mengumpulkan harta-harta kami. Engkau telah mengumpulkan kembali perpecahan kami. Semua yang kami minta kecuali Engkau penuhi. Semua bentuk pujian kehadiran-Mu untuk itu semua. Pujian yang baik, penuh berkah. Pujian yang sekiranya cukup membalas segala nikmat-Mu. Untuk-Mu segala pujian sampai Engkau redha. Untuk-Mu segala pujian jika Engkau telah redha. Dan untuk-Mu segala pujian setelah Engkau redha. Untuk-Mu lah segala pujian sebagaimana yang Engkau firmankan. Untuk-Mu lah segala pengujian
lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Segala puji untuk-Mu ya Rabb, Zat yang memiliki kekuasaan. Segala puji untuk-Mu ya Allah, yang memiliki kerajaan. Segala puji bagi-Mu, Zat yang maha hidup. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Subhanallah bagi Zat yang telah mengatur masa. Subhanallah bagi Zat yang telah mengatur perkara. Subhanallah bagi Zat yang telah mengetahui bisikan yang ada di dada. Subhanallah bagi Zat yang telah menciptakan makhluk dan memperindahkannya. Subhanallah bagi Zat yang telah mengalirkan air dan memancarkannya. Subhanallah bagi Zat yang telah menganugerahkan din dan telah mensyariatkannya. Subhanallah yang tidak ada syirikat baginya dan tidak ada ilah bersamanya. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Al-Jabbar alladhi la yuram, Al-Azizul ladzi la yudham. Yang mengetahui bilangan hujan, mengetahui bilangan dedaunan. Zat yang mengetahui apa yang digelapkan malam dan apa yang diterangi oleh cahaya siang. Wahai Zat yang mengetahui beratnya pegunungan, Zat yang mengetahui deburan ombak. Wahai Zat yang memiliki mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa ant. Dan Zat yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Telah sempurna cahayamu, kemudian Engkau memberi petunjuk, maka segala pujian untuk-Mu. Begitu besar kasih-Mu, kemudian Engkau ampunkan kami, maka segala pujian untuk-Mu. Dan Engkau rentangkan tangan-Mu untuk kami, maka segala pujian untuk-Mu. Wajah-Mu semulia-mulia wajah, kedudukan-Mu sebaik-baik kedudukan, pemberian-Mu semulia-mulia pemberian. Engkau ditaati makhluk-Mu, Engkau pun bersyukur. Engkau diingkari makhluk-Mu, Engkau pun mengampuni. Engkau penuhi suruhan orang-orang yang sengsara. Engkaulah yang menanggalkan tabir prahara. Engkaulah yang menyembuhkan sakit dan derita. Engkau yang menerima dosa yang besar. Engkaulah yang menerima taubat. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya hasan at-tajawuz, ya basit al-yadaini birrahmah, ya azim al-man, ya karim as-sabh, ya rabbana, ya maulana, ya khaliqana. Kami memohon kepadamu, kami mengharap kepadamu, kami memeras kepadamu agar Engkau beri kekuatan iman saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Engkau berikan kepada mereka ketenangan dalam melanjutkan kehidupan sesuai yang Engkau inginkan ya Allah. Mereka lapar, maka kenyangkanlah mereka. Ya Allah, mereka telanjang, maka berilah mereka pakaian dan tutuplah aurat mereka sebagaimana mereka telah berusaha selama ini untuk menutup aurat mereka. Mereka haus dan dahaga, maka tutuplah kehausan mereka. Ya Allah, mereka stres, mereka trauma, maka anugerahkanlah kepada mereka kedamaian Islam dan manisnya iman. Ya Allah, mereka menangis bahkan meraung, maka siapa yang dapat menghapus air mata mereka dan menghibur mereka ya Allah, kecuali selain diri-dirimu. Ya Allah, mereka tertuduk lemas, siapa lagi yang dapat memberi mereka kehidupan selain darimu. Ya Allah, mereka sakit mengerang, siapa yang dapat menyembuhkan dan menghentikan erangan mereka kecuali Engkau. Ya Allah, mereka menderita, maka berikanlah kepada mereka kedamaian dan keteraman dan ketenangan. Ya Rahman, kepada siapa kami titipkan anak yatim mereka kecuali kepada Engkau? Kepada siapa kami titipkan anak yatim mereka kecuali kepada Engkau? Kepada siapa kami amanahkan fakir miskin mereka kecuali bukan kepada Engkau? Kepada siapa kami berikan orang tua renta mereka kalau bukan kepadamu ya Allah? Ya Allah, kami tidak peduli sebesar apapun dosa yang mereka perbuat kepadamu, karena kami juga berdosa seperti mereka. Maka ampunilah mereka sebagaimana Engkau telah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, kami tidak peduli apa yang telah mereka lakukan
pada hamba-hambamu, sehingga engkau timpakan prahara yang tidak tanggung-tanggung ini. Karena kami juga zalim, kami juga zalim terhadap diri kami, zalim terhadap hamba-hambamu, melalaikan agamamu. Maka angkatlah dari mereka semua musibah yang menimpa mereka, sebagaimana engkau telah menjaga kami dari musibah itu. Ya Allah, wahai Sang Maha Pencipta kami, apakah ada di alam wujud ini Rabb selainmu, sehingga kami bermohon kepadanya? Atau adakah di sana Sang Hakim, sehingga kami mengangkat perkara kami kepadanya? Wahai Zat yang mendengar curahan hati-hati kami, wahai Zat yang mengangkat semua bala, kepada siapa kami akan berlindung, sedangkan engkau adalah Zat yang maha melindung? Kepada siapa kami mengadu, sedangkan engkau Zat yang maha kuasa? Kepada siapa kami menyeru, sedangkan engkau adalah Zat yang maha kuat? Siapa yang mengampuni dosa kami dan mereka, sedangkan engkau adalah maha pengampun? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang dapat bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.